Selamat siang semua, kita kembali membahas tentang kisi-kisi UKK yang dimana topiknya adalah dinamika dan keseimbangan benda tegar, elastisitas zat padat, fluida statis, fluida dinamis, kalor, serta perpindahan kalor. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Sejumlah gas berada di dalam ruang tertutup dengan volume 6 liter. Tekanan A atm dan suhu 87. Bila volume gas dijadikan seperlimanya dan suhu diturunkan menjadi 27, maka tekanan gas menjadi, jadi keadaan yang pertama, kita anggap saja ini P, keadaan yang pertama ya, PVT. Nah, di sini pressure-nya adalah I tidak diketahui, volumenya adalah 6 liter, kemudian suhunya di sini adalah 87. Nah, ingat ya, untuk suhu kita ubah dalam Kelvin dulu, sehingga nanti hasilnya adalah 360 Kelvin. Nah, kemudian untuk keadaan yang kedua, kita pakai PVT juga. P-nya itu adalah ini yang ditanyakan ya. Berapa? Volumenya adalah di sini 1/5 ya. 1/5 dari volume awal. Jadi dia 6/5. Kemudian untuk suhunya 27 ditambah 273. Ini adalah 300 Kelvin. Nah, sekarang dia tanya berapa X. Kita anggap ini aja X ya. Kita anggap saja ini adalah X. Kita hapus. Kita anggap saja ini adalah X-nya. Sehingga berdasarkan persamaan gas ideal, P1 per T1 ini sama dengan P2 V2 per T2. Maka dari sini kita mendapati bahwa P1-nya di sini adalah A, sehingga ya, A dikali V1-nya adalah 6 per T1, yaitu 360, sama dengan P2, ini adalah X dikali V2, 6/5 dibagi T2-nya, 300. Nah, ini kita coret, bisa ya 1/5. Jadi kalau kita kali silang lagi, misalnya 300A ini sama dengan 1/5 X dikali 360. Atau 360 X per 5. 360 X per 5. Nah, jadi kalau dikali silang tuh ya, 6-6-nya habis. Jadi dia 360A. 300A sama dengan 360X per 5. Sehingga juga dan terjadi yaitu 1500A. Kita kali silang lagi ya. 1500A sama dengan 360X. Nah, seperti itu. Maka kalau kita cari berapa X-nya, yaitu 360, ulangi, maka X-nya yaitu 1500A per 360. Maka hasilnya adalah, kalau kita bagi 1500 dibagi 360. Hasilnya adalah, kita buat decimal place, misalnya 4,16A. Jadi 4 kali lipat A. Ya, kurang lebih. Nah, ini untuk soal nomor 1. Untuk soal nomor 1. Kita bisa lanjutkan untuk soal nomor 2. Ini soal nomor 1. Nah, kita lanjut dengan soal nomor 2. Sebuah benda masanya 200 gram dan suhunya 20 derajat didinginkan hingga suhunya menjadi 0 derajat Celcius. Jika kalor jenis benda itu 2100, maka kalor yang dilepaskan benda itu adalah, nah ini sama saja dengan kalor untuk menaikkan atau menurunkan suhu benda ya, yaitu MC delta T. Maka masanya di sini kalau kita lihat 0,2 kg. Kemudian untuk kalor jenisnya sendiri adalah 2100, ini sudah dalam satuan SI. Kemudian untuk perubahan suhunya adalah dari 0 menjadi 20 atau dari 20 menjadi 0. Nah, nanti masalah negatifnya adalah masalah menyerap atau melepas kalor.
Nah, kita buat di sini 20 derajat Celcius. Delta T-nya adalah 20. Nah, atau minus 20 ya, karena dia adalah dari 0 dikurang 20. Sehingga ini menjadi 20 kali 0,2 itu adalah 4. 4 dikali 2100 itu adalah 8400 Joule. Jadi tanda minus di sini menandakan bahwa ada kalor yang dilepaskan benda itu. Ya. Bukan kalor yang diperlukan oleh benda itu, tapi kalor yang dilepaskan oleh benda tersebut. Untuk soal berikutnya, kita anggap ini adalah soal nomor 3. Dua batang logam sejenis A dan B memiliki perbandingan luas penampang lintang 1:2, sedangkan panjang 2:3. Bila beda suhu antara kedua ujungnya sama, maka perbandingan laju hantaran kalor pada A dan B adalah, nah, laju hantaran kalor, misalnya kita anggap saja laju hantaran kalor adalah P, maka lajunya ini adalah KAL, konduktivitas, kali A K. Jadi ini berbanding terbalik ya. Jadi kita katakan nanti luas area berbanding konduktif laju hantaran kalor ini berbanding lurus terhadap luas area dan berbanding terbalik terhadap panjang kawat. Sehingga ini kalau kita katakan indeks 1 keadaan pertama, maka keadaan kedua dibagi keadaan pertama. Keadaan pertama dibagi keadaan kedua, yaitu nanti dikalikan dengan L2 per A2. Nah, jadi begini dia. Kita lihat untuk perbandingan A1 dibagi dengan A2 atau AA dibagi dengan AB, yaitu 1:2 ya. Nah, ini 1:2 dikali LB dibanding LA. Sedangkan panjangnya 2:3. Perbandingannya A banding B 1:2 ya untuk luas penampang, sedangkan A banding B untuk panjang 2:3. Berarti kan kita minta B banding A ya, yaitu 3:2 ya. Banding 2 sama dengan 3/4. Nah, sekarang ditanya, maka perbandingan laju hantaran kalor pada A dan B, maka PA banding PB, kita anggap tadi indeks 1 sebagai A, indeks 2 sebagai B ya, yaitu 3:4. Jadi ya. Kita lihat lagi untuk soal nomor 4. Sebuah batang elastis panjangnya 5 meter dan luas penampang 1,5 cm persegi. Ketika batang tersebut digantungi beban 600 kg, ternyata meregang 0,7 mm. Modulus yang bahan batang tersebut adalah berapa? Modulus yang ini memiliki persamaan E sama dengan tegangan dibagi regangan ya. Nah, tegangan ini adalah F per A dibagi regangan delta L per L. Jadi ini bisa kita sederhanakan menjadi F-nya di sini adalah gravitational force atau 600 dikali mg ya, kali 10 dibagi dengan luas area yaitu 1,5 dikali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat dibagi dengan delta L. Sini adalah 7 ya, delta L-nya adalah 0,7 atau 7 kali 10 pangkat minus 4, betul ya, dibagi dengan L, panjang awalnya yaitu 5. Nah, ini kita akan sederhanakan menjadi seperti apa. Ini 6 kali 10 pangkat 3 ya. Kalau kita ubah ini menjadi 6 kali 10 pangkat 3. Agar lebih mudah kita dalam menghitung nanti, ini kita ubah saja menjadi 6 kali 10 pangkat 3. 6 bagi 1,5 itu 4. Kali 10 pangkat 7. 3 dikurang minus 4 adalah 7. Dibagi dengan 7 bagi 5. Nah, 7 bagi 5 ini 1,4. Ya, kalau tidak salah saya. 7 dibagi 5. Ya, 1,4 ya. 1,4 dikali 10 pangkat minus 4. Nah, sekarang kita bagikan 4 dibagi 1,4 itu adalah 2,85 dikali 10 pangkat 11. Jadi ini Newton per meter persegi. Ini adalah modulus Young-nya. Soal berikutnya nomor 5.
Suatu pegas akan bertambah panjang 5 cm jika diberi gaya 30 Newton. Pertambahan panjang pegas jika diberi gaya 24 Newton adalah berapa? Jadi yang pertama kita lihat dulu ya, pegasnya sama kan? Jadi kita hitung konstanta pegasnya. Konstanta pegas tentu adalah F per delta X. Maka force-nya di sini adalah 30. Dia bertambah panjang sebesar 5 cm. Atau 5 kali 10 pangkat minus 2. Maka ini 6 kali 10 pangkat 2 Newton per meter. Nah, konstanta ini kita gunakan untuk yang kedua. Pertambahan panjang pegas jika diberi gaya. Maka delta X sama dengan F per K. Gaya yang diberi adalah 24 dibagi dengan 6 kali. Ini kan tetap sama ya konstantanya karena pegasnya sama. Maka ini adalah 4 kali 10 pangkat minus 2 meter. Atau boleh juga kita ubah ke dalam cm misalnya, yaitu 4 cm ya. 4 cm. Nah, begitulah kira-kira ya pembahasan untuk soal berikutnya. Selamat mencoba, selamat belajar. Terima kasih.